Bapak Ibu yang saya hormati, jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari tanggal 19 September 2025 kemarin, 2024 ya Bapak Ibu, di Pendopo. Yang hadir dari Butuh, kita mau banyak nih mungkin nih, karena waktu itu ada dari unsur Kades, kemudian Sekdes sama BPD. Memang tidak semuanya diundang, ada beberapa. Untuk penyusunan perencanaan desa kan pakai Permendagri 114 ini. Sementara kan di sini sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ini utamanya yang menyangkut berkaitan dengan jabatan masa kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian juga di Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 ini juga masih sama. Jadi masih menyebutkan bahwa jabatan kepala desa juga masih 6 tahun. Nah, ini disikapi oleh beberapa kabupaten, utamanya di Jawa Tengah ini. Ada beberapa kabupaten yang kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tadi bergerak cepat untuk menyusun perubahan RPJMDes. Misalkan di Kabupaten Temanggung itu di bulan Juni-Juli itu sudah menginstruksikan kepada desa-desa untuk segera melakukan review RPJMDes. Nah, di Purworejo itu seperti yang tadi di suratnya di tanggal 25 September itu harapannya dari desa-desa segera melakukan perubahan RPJMDes dengan batas waktu tadi 31 Oktober 2024. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah nanti bagaimana cara menyikapinya ya Pak. Kemudian ini Pergub nomor 14 ini juga sebenarnya dasarnya ini adalah dari Permendagri 114, jadi masih belum berubah. Makanya nanti kita akan sampaikan teknis bagaimana format berkaitan dengan perubahan RPJMDes, termasuk dengan regulasi-regulasi yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar atau konsideran. Lanjut. Nah, ini perubahan pasal di Undang-Undang Desa yang baru, saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini. Lanjut. Lanjut saja Pak. Nah, ini beberapa perbedaan nih di Undang-Undang Nomor 6 dengan Undang-Undang Nomor 3. Lanjut saja Pak. Lanjut. Bapak Ibu tadi saya belum kenalan nih Bapak Ibu. Sudah kenal ya Pak? Masih ingat boten Pak? Wah itu, jadi tadi masih ingat. Jadi nama saya itu Hakim. Namanya memang cukup pendek, sependek orangnya. Saya aslinya dari Dusun Bener, Desa Bener, Kecamatan Bener Pak. Semuanya bener nih, kecuali orangnya. Kalau orangnya nggak bener. Ini alur penyusunan perencanaan di desa. Lanjut Pak, ada lagi yang berkaitan dengan perubahan RPJMDes. Lanjut. Nah, tadi ini sudah disinggung sedikit oleh Ibu dari Bapeda berkaitan dengan perubahan RPJMDes. Itu pada intinya adalah bahwa perubahan RPJMDes itu bisa dilaksanakan ketika ada dua hal. Yang pertama ada peristiwa khusus, yang kedua adalah adanya perubahan kebijakan. Jadi kalau tadi karena adanya kebijakan yang baru, adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ini yang kemudian menjadi dasar adanya perubahan RPJMDes di tingkat desa. Jadi adanya perubahan kebijakan.
Kalau peristiwa khusus itu kan seperti bencana, krisis politik, atau mungkin perubahan sosial, nah ini kan tidak ya. Tetapi karena adanya perubahan kebijakan tadi yang kemudian mengharuskan desa untuk melakukan perubahan RPJMD. Lanjut Pak. Nah, sebelumnya Pak, sebelumnya sedikit. Nah, ini apa namanya prosesnya nih, dibahas, kemudian disepakati, ditetapkan di dalam Musrenbangdes, kemudian ditetapkan dengan peraturan desa tentang perubahan RPJMD. Nanti akan kita berikan contoh draftnya nih, yang mungkin bisa menjadi pedoman atau pegangan bagi Bapak Ibu mungkin yang lebih teknis berkaitan dengan Bapak Ibu dari kaur pemerintahan ya. Kemudian juga di sini disampaikan bahwa di dalam melakukan perubahan masa berlaku RPJMD mengikuti masa jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Lanjut. Nah ini alurnya nih ada sosialisasi, kemudian ada musyawarah berkaitan dengan mungkin musdes nanti dipasarkan oleh BPD, kemudian disampaikan kenapa kok di desa itu harus melaksanakan perubahan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang tentu di awal ada pembentukan tim. Kalau di Butuh itu desa sudah sampai mana untuk penyusunan perubahan RPJMD itu? Kalau pembentukan tim sudah apa dari? Baru akan gitu. Gak apa-apa, nanti sehabis ini harapannya seperti yang saya sampaikan di sini di PowerPoint, kepala desa mempersiapkan penyusunan perencanaan desa dengan membentuk tim penyusunan perubahan RPJMD. Kemudian penyelarasan arah kebijakan dengan pemerintah daerah tadi sudah disampaikan oleh Bapeda berkaitan dengan arah kebijakan kabupaten. Yang utamanya adalah bahwa visi misi atau kegiatan di desa itu harus selaras dengan kebijakan pemerintahan di atasnya, dari kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Kemudian penyusunan rancangan perencanaan desa, tentu ini adalah rancangan perubahan. Kemudian tadi dilaksanakan musrenbang, setelah musrenbang baru musyawarah desa. Kemudian nanti baru ditetapkan dengan peraturan desa. Lanjut. Sebelumnya Pak. Nah ini tim penyusun perubahan RPJMD ganjil minimal 7 orang, kemudian dijabat pembina dijabat oleh kepala desa, kemudian ketua yang dipilih oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Ini biasanya siapa kalau yang menjadi ketuanya Pak? Sekdes gitu Bapak Ibu. Kemudian sekretaris tim penyusun biasanya ditunjuk dari mana? Kalau tidak salah nih, sebelumnya itu sekretaris tim ini diambil dari LPMD. Tetapi mungkin juga mungkin kalau misalkan yang di LPMD sudah sepuh, mungkin dicarikan yang lebih muda, yang lebih paham dengan IT. Kemudian ini unsur keanggotaannya ada dari perangkat, ada dari KPMD, unsur masyarakat, dan juga jangan lupa keanggotaan 30% dari perempuan maupun juga mungkin dari difabel dan seterusnya. Biasanya dimaksimalkan buatan Pak ini Pak 7 sampai 11 itu. 11 ya Bapak ini. Jadi mungkin untuk mengakomodir biar semua golongan bisa masuk menjadi bagian dari tim penyusun perubahan RPJMD. Lanjut.
Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim. Nah, mungkin nanti ini bisa disampaikan pada saat desa membentuk tim tadi nih, tugasnya masing-masing ngapain, dari ketua, sekretaris dan seterusnya, termasuk apa namanya, ini sebenarnya bagian dari yang tadi disampaikan dari Pak Benda. Lanjut. Kemudian pencermatan ulang RPJMD, jadi dari 2019 sampai 2025 nih. Kira-kira ada enggak kegiatan itu yang mungkin selama ini itu merupakan kebijakan nasional atau kebijakan daerah tetapi belum tertuang di RPJMDes, mungkin bisa dimasukkan. Seperti yang tadi disampaikan dari Pak Beda tadi, beberapa kegiatan mungkin belum masuk, itu bisa dimasukkan menjadi bahan yang perlu dimasukkan di perubahan RPJMDes. Kemudian penyusunan rancangan perubahan RPJMDes, lanjut saja Pak. Nah, ini berkaitan dengan data dukung dari data IDM maupun dari data SDGs desa. Bapak Ibu mungkin tahu baru-baru kali ini ada share-sharean berkaitan dengan nominal dana desa di tahun 2025 ya Bapak Ibu. Ada yang mendapatkan alokasi kinerja? Dibutuh berapa desa Mas? Kelepu sama Maren ya. Nilainya lumayan besar gitu. Kalau yang mendapatkan insentif kemarin berapa desa? 10. Jadi ini kita sampaikan deh, kalau insentif dana desa itu kan diberikannya di bahasanya di tahun berjalan. Tetapi kalau alokasi kinerja itu diberikannya nanti untuk tahun depan. Dasar perhitungannya sebenarnya hampir sama. Sebenarnya bisa dicek melalui aplikasi, misalkan Desa Wareng, kenapa kok kemudian bisa mendapatkan insentif, itu ada rankingnya ternyata. Kemudian misalkan desa mana lagi yang tidak dapat, desa mana? Kalau Bapak dari desa mana Pak? Asal bukan Pak? Bukan gitu. Itu nanti bisa dicek. Kemudian ranking keberapa, kemudian skornya ini kenapa kok tidak dapat dan seterusnya. Untuk insentif desa itu ada 90 desa yang mendapatkan. Tetapi kalau untuk alokasi kinerja itu hanya 66 desa. Jadi memang lebih secara kriterianya, kemudian secara perhitungannya itu lebih tinggi, standarnya lebih tinggi untuk mendapatkan alokasi kinerja. Nah, salah satunya adalah perubahan status di IDM. Ini menjadi salah satu tolok ukur atau bobot penilaian yang cukup tinggi. Jadi misalkan kalau Wareng status sebelumnya apa Pak? Wareng berhenti. Status sebelumnya desa apa Pak? Status di IDM-nya. Ya. Berkembang apa maju? Maju gitu. Maju itu tahun 2023 gitu Pak. Kami 2023 Terus 2000 berarti sebelumnya di majunya kapan Pak? Di 2022. Kalau satu lagi tadi yang dapat alokasi kinerja? Satu. Tahun kemarin apa Pak? Maju. Berkembang, kemudian sekarang maju mau mandiri. Maju tetapi saya yakin kenaikan skornya itu lumayan Pak, lumayan tinggi. Karena itu perhitungannya adalah salah satunya adalah kenaikan skor IDM yang drastis. Dan misalnya kan kalau itu kan hitungannya hanya 0,0 gitu, tetapi saya yakin itu 1 digit lebih untuk bisa mendapatkan alokasi kinerja. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu di IDM itu kan ada yang namanya rekomendasi gitu. Jadi misalkan desanya berkembang, kemudian bagaimana untuk mencapai
desa maju atau mandiri itu sebenarnya ada rekomendasinya. Nah, harapannya sebenarnya rekomendasi IDM itu disampaikan pada saat desa melakukan musyawarah tentang penyusunan RPJMDes maupun perubahan RPJMDes. Nah, nanti dibacakan, nanti minta tolong ke teman-teman PD atau PLB. Jadi ngambil rekomendasi IDM-nya itu di mana. Nah, ini teman-teman PD dan PLB tahu. Kemudian juga ada data SDGs desa. Kalau di Butuh sudah dilakukan pemutahiran atau dereng? SDGs. Maduri sudah? Belum. Ada yang belum apa ada yang sudah? Sebagian belum. Berarti ada yang sudah nih Pak? Belum. Ini kalau secara aturan sebenarnya pemutahiran SDGs ini dilakukan berapa? Berapa lama? 6 bulan sekali. Makanya kemudian penganggaran SDGs itu setiap tahun pasti diperbolehkan. Bahkan sampai dengan apa namanya pengadaan misalkan laptop atau komputer. Nah, ini menurut saya ini juga kesempatan mumpung dana desa masih bisa digunakan untuk menganggarkan laptop atau komputer. Nah, mungkin untuk desa-desa yang bahasanya belum tercukupi kebutuhan laptop atau komputernya bisa menggunakan kegiatan dari SDGs desa ini. Lanjut. Ini RKPDes tidak perlu kita sampaikan. Lanjut Pak. Sebelumnya Pak. Ini apa data dukung untuk penyusunan RPJMDes tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi baik itu dokumen RPJMDes sebelumnya maupun evaluasi kegiatan yang belum terlaksana. Kemudian juga partisipatif ini disampaikan melalui apa namanya Musdus maupun Musdes. Kemudian juga menyerap aspirasi masyarakat melalui BPD sesuai dengan tupoksinya, melakukan apa namanya menggali usulan apa dari masyarakat. Kemudian juga menyerap aspirasi melalui musyawarah baik itu di forum rembuk stunting, kemudian ada mungkin rembuk atau musyawarah berkaitan dengan desa inklusi. Kemudian juga menggali aspirasi masyarakat dari BPD baik yang itu dilakukan secara tertulis permohonan, kemudian atau juga secara lisan disampaikan oleh BPD. Lanjut. Lanjut saja. Ini saya sampaikan ini saja gitu, apa namanya draft perubahannya gitu. Mungkin ini bisa menjadi apa pegangan gitu bagi Bapak Ibu, utamanya kalau perencanaan. Ini saya ambilkan contoh gitu, nanti apa tahun-tahun kalau ada yang salah mungkin nanti bisa bisa disesuaikan gitu. Jadi ini kita ambil contoh termasuk ini lambangnya juga mungkin kalau ini apa tidak sesuai. Ini saya ambil contoh, kalau untuk yang berakhir di 2025 itu kan berarti 2019 ya Pak ya? Berarti sampai dengan 8 tahunnya sampai 2027 ya. Nah, coba nanti dituang ke bawah Pak. Nah, ini sebagai gambaran yang saya kasih blok merah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi misalkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, nah ini sudah kita sesuaikan tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6. Desa perlu dilakukan perubahan rencana jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 tahun. Nah, ini sudah kita sesuaikan. Nanti tinggal yang isian bawahnya nanti disesuaikan. Kemudian juga termasuk ini nanti saya sempurnakan, ini masih ada yang Temanggung, ini nanti kita ganti.
sebelum nanti biar bisa sama teman-teman pendamping format yang ini. Kemudian lanjut lagi Pak, coba. Kemudian ada ini nanti kita sesuaikan yang masih Temanggung. Kemudian perdes tentang pengelolaan kekayaan desa, kalau dibutuh ada nomornya. Perdes tentang pengelolaan kekayaan desa. Ada yang punya nomornya? Kalau nggak ada berarti nanti tinggal disolek mawon. Kemudian perdes tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Ada nih, dimasukkan. Kemudian kewenangan, saya yakin ada, semua desa punya perdes tentang kewenangan. Kemudian perdes nomor tentang ini juga dilampirkan tentang RPJMdes. Lanjut. Nah, ini memutuskannya juga nanti disesuaikan tahunnya. Kalau selain yang tadi berapa? 9 desa atau 7 desa? 9 desa berarti 2023 sampai dengan 2031 ininya nanti disesuaikan gitu. Kemudian ini lanjut, pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Purworejo. Lanjut, kepala desa tentu nanti ini menyesuaikan juga nih, perangkat desa. Lanjut, ini sudah kita sesuaikan. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJMdes adalah rencana kerja pembangunan desa jangka waktu 8 tahun. Kalau ini Bapak Ibu di desa masih menyimpan filenya atau buatan yang sebelumnya? Masih, atau ada yang mungkin yang sudah hilang filenya? Banyak? Mau nggak mau kan berarti harus bikin lagi ya. Tapi kalau memang sudah punya berarti tinggal mengedit-edit sedikit. Lanjut. Lanjut terus Pak. Nah, nanti ini berkaitan dengan lampiran-lampiran. Nah ini lanjut Pak sedikit. Nah ini di yang istilahnya menjadi latar belakang ini sudah kita sesuaikan. Lanjut. Ini juga nanti kayaknya dasar hukum kayak tadi bisa disesuaikan juga. Termasuk lampiran yang seterusnya ini kita mengambil dari Perbup nomor 14 tahun 2019. Itu tentang juknis penyusunan RPJMdes ya Bapak. Lanjut. Nah ini nanti menyesuaikan, ini hanya kalau ini saya yakin teknis Bapak Ibu, mudah-mudahan file RPJMdes yang sebelumnya masih ada.